Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Anggraini dari kelompok keilmiahan Fisika Nuklir dan Biofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan studi mandiri saya yang berjudul Studi Perbandingan Distribusi Energi dan Distribusi Sudut dari beberapa variasi simulasi Monte Carlo menggunakan aplikasi Primo. Dan di sini saya dibimbing oleh Bapak Freddy Haryanto. Nah, hal yang melatar belakangi atau hal yang mendasari saya melakukan kepenulisan ini yang pertama yaitu saat melakukan radioterapi, saat memberikan treatment kepada pasien yang mengalami kanker, perlu dilakukannya perencanaan terlebih dahulu atau yang kita kenal sebagai treatment planning system. Nah, treatment planning system yang kita fokuskan di sini adalah distribusi dosis, yang mana harus adanya perancangan distribusi dosis terlebih dahulu sebelum melaksanakan radioterapi. Nah, algoritma yang kita gunakan di sini adalah menggunakan metode Monte Carlo. Kenapa? Karena saat ini metode Monte Carlo lah yang paling akurat untuk melakukan perhitungan dosis seperti itu. Nah, kemudian lebih dalamnya lagi, simulasi Monte Carlo di sini kita melakukan beberapa variasi simulasi sederhana untuk melihat distribusi energi dan distribusi sudutnya dengan menggunakan aplikasi Primo, yang mana hasil tersebut dijadikan sebagai acuan untuk melihat distribusi dosis yang kita ingin tinjau seperti itu. Nah, di sini metode penelitian yang kita lakukan atau metode kepenulisan yang saya lakukan di sini adalah menggunakan studi literatur berdasarkan sumber dari beberapa textbook, jurnal, dan artikel ilmiah terkait materi dalam kepenulisan ini. Selain itu, dilakukan juga simulasi sederhana menggunakan Primo untuk mendapatkan gambaran hasil dengan dalam skala yang kecil. Nah, untuk alur penelitian sendiri adalah pertama dimulai dengan mencari definisi radioterapi itu sendiri, kemudian juga melihat beberapa landasan teori mengenai distribusi dosis, kemudian mengkaji teori dasar terkait dengan metode Monte Carlo, dan melakukan simulasi sederhana menggunakan aplikasi Primo. Nah, di sini kita melakukan 3 simulasi. Simulasi yang kita membedakannya itu, yang pertama kita bedakan berdasarkan historis, yang mana untuk simulasi pertama itu menggunakan 5 juta historis, kemudian simulasi kedua dan ketiganya itu sama, yaitu 1 juta historis. Namun, yang membedakan simulasi 2 dengan simulasi 3 adalah nominal energinya, yang mana untuk simulasi 1 dan simulasi 3 kita menggunakan default energinya yaitu 6 megavolt, sedangkan untuk simulasi 2 kita menggunakan energi sebesar 8 megavolt. Juga kita memvariasikan inisial energinya. Untuk simulasi 2 itu 8,0, sedangkan simulasi 3 dan 1 itu 5,4 sesuai dengan defaultnya itu. Nah, di sini untuk field size-nya yang dibedakan itu pada simulasi 3. Simulasi 3 ini menggunakan field size-nya berukuran 10 x 10 cm persegi, sedangkan untuk simulasi 2 field size-nya itu 40 x 40, dan simulasi 2 juga 40 x 40. Dengan SSD dari simulasi 1 sampai 3 itu sama 95 cm, dan dose tailingnya itu water phantom. Nah, didapatkan hasil dari ketiga simulasi itu bahwasanya untuk simulasi pertama yang kita menggunakan 5 juta historik, di sini terlihat bahwa energinya itu terdistribusikan secara eksponensial untuk untuk foton. Kemudian untuk elektron juga terdistribusi secara eksponensial, sedangkan untuk positron itu sedikit tidak teratur seperti itu, dia jadi rendah kemudian menaik
dan juga menurun juga menurun dulu kayak gitu. Jadi di sini tidak tidak secara eksponensial untuk positronnya. Untuk simulasi 2-nya itu adalah kita menggunakan 1 juta historis, di mana simulasi 2 ini yang membedakannya adalah energi yang kita gunakan, yaitu 8 megavolt. Jadi dia tidak sesuai dengan default pada Primo itu. Nah, ada persamaan di sini bahwa untuk elektron itu juga untuk foton itu terjadi distribusi energi secara normal, tapi dia semakin banyak historis yang kita berikan, semakin besar juga energinya seperti itu, sehingga energi yang di sini semakin besar pula distribusi dosis yang bisa diberikan kepada pasien, seperti itu. Dan untuk positron itu sendiri yang ketika disimulasi itu sedikit tidak beraturan, untuk simulasi 2 juga dia tetap tidak beraturan untuk positronnya, untuk distribusi dosisnya. Sedangkan untuk distribusi energi simulasi 3 tetap sama untuk elektron dan foton itu terjadi secara eksponensial atau menurun, dan habis energinya ketika pada jangkauan yang lebih jauh. Namun untuk elektronnya itu sedikit berbeda dengan yang lain, dia lebih naik dan turun seperti itu, jadi dia tidak konstan menurunnya. Nah, untuk positron itu sendiri tetap sama, dia tidak beraturan seperti yang keduanya seperti itu. Jadi kemudian untuk distribusi sudutnya, nah di sini distribusi sudut dapat kita lihat bahwa sebenarnya ada persamaan dari ketiga simulasi ini. Namun untuk historis yang lebih banyak dan energi yang lebih besar, dia pada elektron distribusi sudutnya lebih besar seperti itu, lebih tinggi, kemudian langsung turun drastis. Dan juga sama untuk foton, dia berawal dari tinggi dulu, kemudian langsung turun dan perlahan habis seperti itu. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya peningkatan energi awal yang menyebabkan peningkatan dosis, hal ini juga berdasarkan dari hasil bahwasanya distribusi energi meningkat ketika ditambah jumlah partikel atau historis, pun ketika juga ditambah dengan energi awal yang disimulasikan. Nah, dalam penelitian ini juga dapat ditunjukkan bahwasanya Primo ini dapat digunakan untuk memverifikasi dosis dengan melihat distribusi energi dan distribusi sudutnya itu sendiri. Berikut referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.